Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi pengaduan menggunakan framework Laravel. Dikarenakan banyak sekali yang melakukan DM ke Instagram saya untuk dibuatkan sistem pengaduan dengan menggunakan framework Laravel. Oke, di sini saya sudah membuatkan dengan framework Laravel, di mana pada saat kita mengakses website ini, maka otomatis langsung berada ke halaman login. Dimana jika yang mengakses website ini tidak memiliki akun atau belum mendaftarkan akun, maka bisa melakukan pendaftaran di sini. Oke, nanti kita akan coba untuk daftar manual. Dan salah satu fitur tambahan yang saya lakukan adalah login bisa menggunakan sosial media seperti Google ataupun GitHub. Oke, saya contohkan, saya demokan dulu sebagai admin. Dan pada saat saya melakukan login menggunakan admin, maka akan ada notifikasi seperti ini, berhasil masuk selamat datang di aplikasi pengaduan, dan langsung disambut ke halaman dashboard, dimana di halaman dashboard ini kita bisa melihat total admin, total user, seperti user yang menunggu persetujuan juga bisa, lalu total pengaduan, dimana pengaduan masuk, pengaduan proses, pengaduan selesai, dan pengaduan ditolak. Ini total pengaduan ini adalah seluruh pengaduan dari masuk, diproses, selesai, dan juga ditolak. Selanjutnya ada salah satu page, yaitu daftar anggota, di mana di sini terdapat nama-nama anggota yang nantinya akan berada di website ini. Bagaimana jika baru mendaftarkan? Maka jika user tersebut baru mendaftarkan, maka akan diverifikasi terlebih dahulu. Dan saya membuat yaitu verifikasi ulang user. Kenapa saya membuat ini? Dikarenakan jika mendaftarkan menggunakan sosial media seperti username, nomor handphone, dan juga identitas diri, itu tidak ada. Jadi fungsi verifikasi ulang ini untuk memverifikasi agar user tersebut bisa mengisi atau melengkapi identitasnya. Selanjutnya daftar pengaduan. Di sini ada semua pengaduan, seperti pengaduan masuk, diproses, selesai, dan ditolak, semua akan berada di sini. Bagaimana jika kita ingin melihat pengaduan masuk saja? Bisa dari seperti ini di sini. Dan jika kita ingin melihat pengaduan diproses, selesai, ataupun ditolak, bisa dipilih di sini saja salah satu. Nanti akan didemokan juga setelah kita melakukan pendaftaran dengan menggunakan Google. Oke, sekarang di sini juga ada riwayat login. Lalu di profil sini bisa melakukan edit profile. Oke, lalu bisa juga ubah password. Oke, sekarang kita coba login menggunakan Google. Di sini jika kita belum memiliki akun Google, tapi kita ingin melakukan klik saja di sini. Nah, kita akan disuruh pilih akun. Ini akun saya belum terdaftarkan ya di aplikasi ini. Nah, maka akan ada notifikasi seperti ini. Lalu bagaimana di tampilan admin? Sesuai yang tadi saya bilang. Tampilannya akan seperti ini, dimana username masih kosong, nomor handphone masih kosong, dan juga file KTP belum diupload. Lalu kita lihat bagaimana jika salah ya tadi, jika kita setujui dia untuk diverifikasi ulang. Oke. Nah, akan pindah ke verifikasi ulang sini. Belum masuk ke anggota ya, karena belum di-approve atau belum diterima. Sama juga di sini belum terverifikasi, juga akan hilang, maka akan kembali ke verifikasi ulang. Kita login menggunakan Google yang tadi sudah kita daftarkan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selamat datang, silakan melengkapi data terlebih dahulu agar bisa melakukan pengaduan. Jadi user yang melakukan login menggunakan Google, dikarenakan tadi dia baru mendaftar ibaratnya ya. Jadi dia belum memiliki data-data yang lengkap sesuai yang tadi saya bilang, seperti username, nomor handphone, dan identitas. Oke, di sini username kita isi saja ya, user.
Oke, gambar yang asal saja, karena nggak mungkin saya melakukan foto identitas atau menggunakan foto identitas asli bersifat privasi. Jika kita sudah kirim data, maka akan hilang yang di sini, tetapi kita tetap saja belum bisa melakukan pengaduan. Oke, kita login lagi sebagai admin untuk melihat. Nah, username sudah ada, nomor handphone sudah ada, dan file KTP sudah ada. Ini bisa langsung dilihat gitu. Nanti otomatis akan seperti ini, terbuka di blank page. Oke, kita pulin lagi layarnya terlebih dahulu, lalu kita terima saja. Ya, ini jika sudah diterima maka akan masuk ke anggota. Bisa diedit ataupun dihapus. Kenapa di sini tidak ada edit dan juga hapus? Dikarenakan ini merupakan nama pengguna ataupun sebagai admin. Jadi jika statusnya adalah admin, maka tidak bisa melakukan pengeditan di sini ataupun menghapus. Dia harus manual melalui profile. Oke, kita login lagi sebagai yang tadi sudah didaftarkan. Oke, di profile ini masih sama seperti tadi. Jadi kita coba ubah aja ya, Diananda. Lalu fotonya saya pakai foto saya saja. Oke, nah akan berubah seperti ini. Jadi daftar pengaduan. Daftar pengaduan ini masih kosong karena kita belum membuat pengaduan, maka kita tambahkan terlebih dahulu untuk melakukan testing. Tes rincian kejadian saja. Nah, untuk nama ini bisa kalian pilih. Misalkan kalian tidak ingin diketahui bahwa kalian yang mengirim, maka bersifat anonim. Misalnya kalian takut jika kalian akan dikenakan atau takut kalian merasa terancam, maka bisa anonim. Dan nama ini tidak akan muncul di admin. Oke, kita pakai foto ini saja ya. Misalkan ini untuk masukkan bukti. Misalkan kita mengirim bukti foto-foto saja. Ini bisa lebih dari satu foto dan batas satu fotonya ini yaitu 2 MB. Kita ajukan. Nah, jika sudah pengaduan masuk seperti ini, maka sudah otomatis sudah masuk ke admin. Lalu di sini ada action untuk melihat, lalu ada juga untuk mengedit. Lalu ada juga untuk membatalkan. Jadi untuk edit dan batal ini hanya ada ketika statusnya adalah masuk. Oke, sekarang kita proses pengaduannya saja. Kita lihat di semua pengaduan ini. Sesuai yang tadi saya bilang, jika pengaduan masuk, maka tidak akan ada di pengaduan proses, hanya ada di pengaduan masuk atau di semua pengaduan. Semua pengaduan ini seperti yang tadi saya bilang juga ada masuk, diproses, selesai, dan ditolak. Di sini ada actionnya untuk melihat detail, seperti perihal apa, rincian kejadiannya, lalu statusnya, nama pengadunya, dan juga buktinya. Bagaimana kita jika memproses pengaduan ini? Maka otomatis akan ada di pengaduan diproses. Lalu detail ini hanya ada action untuk selesai. Oke, kita lihat dulu di halaman user. Jika status pengaduan diproses, maka seperti yang tadi saya bilang juga, tidak akan bisa melakukan edit ataupun menghapus atau membatalkan pengaduannya. Oke, kita mungkin diselesaikan saja ya. Salah, mohon maaf, seharusnya kita login sebagai admin. Oke,
Oke, lalu kita yang pengaduan proses tadi kita selesaikan saja. Nah, maka jika status pengaduan sudah selesai, oh ya, saya lupa bilang di sini ada juga tanggal laporan dan juga jam pelaporan. Lalu sini statusnya yaitu pengaduan selesai, detail seperti ini, sudah selesai, tidak ada action apa-apa. Oke, kita log out lagi, lalu kita lihat di user tadi. Oke, saya hanya bisa melihat. Ya, kita mau menambahkan satu pengaduan lagi. Gimana kalau pengaduan ini ditolak gitu ya? Kan belum dipraktekkan tadi yang ditolak ya. Kalau kita ingin menggunakan nama asli, lalu buktinya kirim aja yang 3 tadi. Oke, ajukan pengaduan. Seperti ini, ada edit dan batal juga. Kita log out, kita login sebagai admin. Daftar pengaduan, semua pengaduan saja. Sebelum pengaduan masuk, kita lihat detail, lalu kita tolak pengaduan. Nah, jika pengaduan ditolak, sudah tidak bisa diapa-apakan lagi dan akan berada di sini. Lalu kita lihat jika di user bagaimana tampilannya. Nah, jika pengaduan ditolak, maka akan ada seperti ini, pengaduan ditolak, lalu juga ini tidak bisa diapa-apakan. Jadi jika pengaduan ditolak, Anda ingin melakukan pengaduan, menambahkan pengaduan lagi, bisa di sini saja seperti yang tadi dipraktekkan. Oke, sepertinya seperti itu saja aplikasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.